hidupin aja. Oke, siap Bapak. Suruh ngidupin, belum diserahin, ini darurat, perintah Pak Gubernur hidupin. Nanti genangan malah lagi jemput uang. Jangan ada masalah, nyuwun ini, telepon aku langsung. Dia ke sini dan tempatnya sama 3 kali. Ini tempatnya sama. Memang ya satu-satu jalan adalah normalisasi Kali Beringin dan saat ini sudah diproses oleh Kementerian PUPR. Karena terjadi luapan air, karena curah hujan yang sangat deras sehingga menyebabkan genangan dan banjir yang hampir 1 lutut ketinggian. Cari karena ada sistem drainase di bawahnya yang saya minta untuk cari kurang lebih dari 20 kontrol yang sekarang ada. Coba cari Saya semuanya. berpikir harus ada inisiasi tertentu. Tapi tadi Pak Gubernur bicara ada program baru ya yang melakukan suatu manajemen air yang di daerah sini sehingga ini tercover. Disahkan, kami mendapatkan peringatan ini belum berakhir. Beberapa hari ke depan kita masih mesti siaga karena kondisi cuaca masih akan naik. Semarang masuk dalam daftar topik terpopuler di media sosial Twitter beberapa hari terakhir. Bukan tanpa sebab, melainkan dikarenakan tweet warganet mengenai banjir yang menggenangi hampir seluruh wilayah di Semarang. Banjir yang terjadi di Semarang ini didahului oleh turunnya hujan dengan intensitas cukup tinggi dalam waktu yang lama. Tak hanya mengganggu lalu lintas, banjir turut menggenangi rel kereta api yang berdampak pada terganggunya sejumlah perjalanan kereta. Banjir yang terjadi juga mengganggu jadwal perjalanan moda transportasi umum lain seperti tertundanya jadwal penerbangan hingga mengganggu operasional bus Trans Semarang. Ada 2 orang yang meninggal akibat sengatan listrik saat terjadinya banjir di 2 lokasi yang berbeda. Selain banjir, tercatat ada 27 titik longsor di kota Semarang, imbas dari hujan lebat. Beberapa di antaranya longsor di daerah Jomblang yang menewaskan 2 warganya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah melangsungkan gerakan Jateng di rumah saja selama 2 hari, yakni pada 6 hingga 7 Februari kemarin. Meski sempat menuai pro dan kontra, program untuk mengurangi penyebaran COVID-19 itu akhirnya dilangsungkan juga. Sederet peristiwa terjadi di berbagai daerah saat pelaksanaan Jateng di rumah saja pada hari pertama 6 Februari 2021. Ketika warga melakukan gerakan di rumah saja, kota Semarang justru kebanjiran, sehingga beberapa rumah pun terendam air banjir. Hingga warga terpaksa keluar untuk mengungsi dan memantau banjir di lingkungan mereka. Saat banjir menerjang, Semarang pun menjadi salah satu trending topik di Twitter Indonesia. Namun uniknya, meski kota Semarang yang kebanjiran, justru nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi trending topik di media sosial Twitter. Cuitan dengan nama Anies hingga Minggu 7 Februari 2021 siang telah menyentuh angka 25,3 ribu pembicaraan. Dalam pembicaraan tersebut cukup banyak warganet yang mengaitkan banjir terjadi di Semarang dengan kinerja Anies Baswedan. Entah menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau apa. Yang jelas warganet memang cukup iseng dengan menuliskan kata Pak Anies dalam setiap cuitan terkait banjir di Semarang. Menilik beberapa cuitan warganet, sindiran tersebut bukan sepenuhnya dialamatkan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan tetapi merupakan bentuk sindiran cerdas untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, setiap kali terjadi banjir di kota Jakarta, sudah bisa dipastikan nama Anies Baswedan adalah orang yang paling diburu, baik itu oleh warganet maupun masyarakat umum. Karena Anies dianggap adalah orang paling bertanggung jawab atas terjadinya banjir.
Segala kritik, bully, sindiran pedas, dan caci maki sudah hampir dipastikan bakal mengarah kepadanya. Tapi, apa yang terjadi ketika Semarang dilanda banjir sehingga mengakibatkan genangan cukup tinggi? Boleh disebut kritikan terhadap Ganjar sangat minim. Malah, seperti diberitakan oleh beberapa portal media online, pihak pemerintah pusat pun sepertinya turut memaklumi terjadinya banjir di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Menurut dia, banjir yang melanda kawasan kota Semarang, Jawa Tengah akibat curah hujan cukup tinggi yang sudah masuk dalam kategori ekstrim. Dengan begitu, boleh jadi serangan-serangan banjir Semarang yang dialamatkan pada Anies Baswedan sebetulnya datang dari pendukungnya sendiri. Padahal, maksud sebenarnya menyindir Ganjar Pranowo yang ternyata juga tidak mampu menanggulangi banjir saat curah hujan cukup tinggi. Bila membandingkan banjir Jakarta dengan Semarang, ibu kota negara termasuk daerah langganan banjir yang hingga kini belum bisa ditangani dengan baik. Sementara, Semarang bisa jadi baru pertama kali dalam beberapa waktu tahun terakhir. Meski begitu, tetap saja hal ini membuktikan bahwa adanya kelemahan dari kepemimpinan Ganjar Pranowo. Meski begitu, tetap saja hal ini membuktikan bahwa adanya kelemahan dari kepemimpinan Ganjar Pranowo. Politisi PDI Perjuangan ini ternyata tidak atau belum sikap, atau boleh jadi dia sama sekali tidak pernah memikirkan atau merancang program penanganan banjir karena terlalu percaya diri bahwa daerahnya jarang kebanjiran. Apa yang menimpa kota Semarang saat ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Ganjar Pranowo. Dia harus bisa menangani permasalahan ini dengan cepat dan sebaik-baiknya. Bila tidak, bukan mustahil bakal berdampak terhadap elektabilitasnya yang sejauh ini selalu berada di puncak beberapa lembaga survei tanah air. Kota Semarang dilanda banjir di tengah gerakan Jateng di rumah saja. Jalanan tergenang hingga mengganggu jadwal perjalanan pesawat hingga kereta. Nama Anies Baswedan sempat ikut trending saat banjir melanda. Banyak warganet yang singgung kinerja sang gubernur DKI Jakarta. Rupanya, itu bentuk sindiran cerdas untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Politisi PDIP ini ternyata belum sigap dalam hal penanganan banjir di wilayah kekuasaannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.